Bab 3976 Bintang Gelap. Siapapun yang melihat bintang seperti itu akan merasakannya dipenuhi aura iblis. Seperti pintu masuk neraka. Penuh dengan kekacauan dan aura kehancuran kosmik. Sebuah pengalaman yang sungguh menakjubkan. Kura-kura ilahi matahari berapi. Yang mereka lacak. Tampak sangat gembira saat melihat bintang ini memancar dengan energi hitam keos yang tak berujung. Tubuhnya meletus dalam kobaran api keemasan. Dan ia berenang bebas di dalam energi hitam keos. Seolah hendak memasuki bintang hitam itu. Yang lebih mencengangkan adalah penemuan bahwa, selain banyak prajurit klan tulang yang dipimpin oleh Kaisar Hantu Tulang, terdapat juga tokoh-tokoh kuat dari ras lain. Lebih lanjut, para bangsawan ini, semuanya prajurit tingkat atas dari berbagai klan, duduk bersila dalam energi keos yang memancar dari bintang hitam. Beberapa lebih dekat dan beberapa lebih jauh, seolah-olah memahami sesuatu. Benang-benang energi hitam keos berputar di sekitar mereka, memanifestasikan dao agung, dan menyelimuti masing-masing dari mereka dengan sedikit aura iblis hitam. Jiwa abisal bumi mulia, jimat bayangan, bumi mulia, 9 puncak bumi yang mulia. 9 puncak bumi yang mulia. Melihat sosok-sosok di ruang misterius ini, ekspresi semua orang berubah. Tempat ini benar-benar mengumpulkan begitu banyak makhluk kuat dari semua ras yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka semua adalah yang terkuat dari klan-klan besar. Pada saat ini, makhluk-makhluk kuat dari semua ras yang tak terhitung jumlahnya ini melihat kura-kura ilahi matahari berapi berenang ke arah mereka. Dan mata mereka memancarkan pelangi ilahi. Mereka melepaskan rantai hukum ilahi. Melilit kura-kura ilahi matahari berapi. Berniat menangkapnya. Bum bum bum, rantai ilahi meledak satu demi satu. Dengan kuat melilit kura-kura ilahi matahari berapi. Setiap rantai berisi hukum yang berbeda. Ada cara agung para iblis. Aura iblis-iblis abisal. Dan rantai ilahi dari segudang meteor bumi yang mulia. Cahaya bintang bersinar terang. Seolah menghubungkan satu bintang dengan bintang lainnya. Memasuki rantai ilahi 9 puncak bumi yang mulia. Gunung-gunung ilahi kuno muncul satu demi satu. Gunung-gunung perkasa ini menekan segalanya dan bergerak dengan kuat menuju kura-kura ilahi matahari berapi. Boom, langit dan bumi kacau balau. Langit runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Seberapa dahsyatkah pemandangan yang diciptakan oleh begitu banyak master yang menyerang bersama. Kata-kata tak dapat menggambarkannya. Tetapi di hadapan bintang hitam yang kacau ini, serangan yang dilepaskan oleh para prajurit kuat dari berbagai ras. Sekecil semut. Seperti semut di langit. Seperti debu di gurun. Seperti bintang di langit. Terlebih lagi, di samping para master dari berbagai ras ini, ada juga prajurit kuat dari berbagai ras, duduk bersila, mengambang di bintang hitam yang kacau ini. Kaisar Hantu Tulang hanyalah salah satunya. Wajah semua orang berubah. Para prajurit kuat dari semua ras ada di sini. Dan tak seorang pun menghentikan tindakan Kaisar Hantu Tulang. Apa artinya ini? Itu jelas menunjukkan bahwa tindakan Kaisar Hantu Tulang jelas dijanjikan oleh para prajurit kuat dari semua ras. Qin Chen menatap para prajurit kuat dari semua ras. Tatapannya tertuju. Ia berkata dengan suara berat. Naga leluhur primordial senior. Bukankah kau bilang inti galaksi kekacauan sangat sulit ditemukan? Hanya kura-kura ilahi matahari terbakar yang bisa menemukannya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak ahli di sini? Naga leluhur primordial tercengang. Sial. Mustahil. Inti galaksi kekacauan sangat sulit ditemukan. Bagaimana mungkin begitu banyak orang berkumpul di sini? Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Katanya dengan suara berat. Nadanya penuh keyakinan. Pasti ada beberapa perubahan di sini yang tidak disadarinya. Di dalam tubuh Molly, leluhur iblis Lohou memberi tahu Molly hal yang sama. Qin Chen melihat ke arah bintang hitam. Di sekitar bintang hitam ini, para prajurit kuat dari semua ras telah berkumpul. Melihat sekeliling, tampaknya para prajurit dari hampir semua klan teratas telah tiba. Hal ini membuat Qin Chen menyadari bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Jika memang demikian, tidak akan ada begitu banyak orang berkumpul di sini. Mungkin, seperti yang dikatakan naga leluhur agung yang sunyi, pasti ada alasan yang tidak diketahui yang membawa semua orang ke sini. Boom! Pada saat ini, banyak rantai dewa berkumpul menuju kura-kura dewa matahari berapi.
masing-masing mencapai langit, mencoba mengunci kura-kura Dewa Matahari Berapi. Ini membuat Qin Chen berkeringat. Begitu banyak makhluk kuat. Masing-masing dari mereka adalah puncak Earth Venerable. Seperti Abyss Soul Earth Venerable dan Tentousan Meteor Earth Venerable. Adalah makhluk kuat yang berharap untuk melihat sekilas Dao dari Heavenly Venerable. Dan merupakan tulang punggung kekuatan besar. Dengan makhluk-makhluk kuat bergabung, bisakah kura-kura Dewa Matahari Berapi ditangkap? Orang-orang ini pikir mereka bisa menangkap kura-kura Dewa Matahari Berapi. Mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Cibir naga leluhur agung yang sunyi. Di luar bintang hitam. Tepat ketika rantai dewa yang tak terhitung jumlahnya hendak mengunci kura-kura Dewa Matahari Berapi. Tiba-tiba bintang itu bergetar. Boom! Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari cangkangnya. Dan rune-rune kuno tiba-tiba muncul. Ketika rune-rune ini menyentuh rantai-rantai surgawi, mereka terkoyak. Kura-kura surgawi macam apa ini? Hentikan! Teriak Yuan Hun Dizun dan yang lainnya. Dan mereka semua menyerang untuk menghentikan kura-kura ilahi matahari berapi. Namun, kura-kura ilahi matahari berapi itu melesat dan menghilang ke kedalaman bintang hitam. Apakah kau melihat di mana kura-kura ilahi matahari berapi menghilang? Ikutilah. Naga leluhur primordial tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Wus! Saat Qin Chen bergerak, Molly juga bergerak. Dan mereka bertiga dengan cepat mendekati bintang hitam itu. Nak, tak seorang pun boleh memasuki bintang kacau ini tanpa izinku. Tiba-tiba, Kaisar Bon Neter melesat dan muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya, menyeringai sinis. Kenapa? Mata Qin Chen menjadi gelap. Hahaha. Kenapa? Karena ini aturan klan 10.000-ku. Baiklah. Kalian boleh masuk kalau mau. Tapi kalian hanya boleh mendekati batas luar bintang kekacauan ini. Untuk masuk lebih dalam, kalian tidak diizinkan. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Kaisar Hantu Tulang mencibir pada anggota kuat klan 10.000 yang hadir. Bagaimana kalau kami bersikeras masuk? Tanya Molly dengan nada dingin. Hehe, bocah dari klan iblis. Kaisar Hantu Tulang melirik Molly dan menyeringai sinis. Klan iblis juga begitu. Jika kalian ingin memasuki bintang kekacauan ini, kalian harus mendapatkan persetujuan dari Abyssal Soul Earth Venerable klan iblis kalian. Kalau tidak, aku terpaksa menghentikan kalian. Wajah Qin Chen berubah warna. Ini adalah aliansi yang disengaja antara beberapa anggota kuat klan 10.000 untuk memblokir tempat ini. Mencegah yang lain mendekati bintang gelap ini. Ini masalah besar. Wajah Qin Chen menjadi gelap. Jika klan 10.000 bersatu, sekuat apapun dia tidak akan mampu melawan anggota kuat klan 10.000 ini. Ia harus memikirkan cara. Perkataan Kaisar Hantu Tulang juga membuat para venerable lainnya berubah warna. Dengan Kaisar Hantu Tulang yang menghalangi jalan mereka dan pasukan sekutu dari berbagai ras, mereka tidak bisa memasuki bintang yang kacau ini. Tuan Abyssal Soul Earth Venerable. Aku adalah Wind Demon Earth Venerable dari klan Tongmo. Aku ingin memasuki bintang yang kacau ini. Kumohon, Tuan Abyssal Soul Earth Venerable, izinkan aku masuk. Pada saat ini, seorang Demon Clan Earth Venerable melangkah maju dan berteriak keras kepada Abyssal Soul Earth Venerable di tengah aura kacau bintang hitam yang jauh. Klan Tongmo adalah ras tingkat menengah dalam klan iblis. Memiliki status tertentu dan mampu berkomunikasi dengan Abyssal Demon Clan. Bab 3977 Klan Iblis Bayangan. Jiwa Abyssal Earth Venerable tiba-tiba melirik. Tatapannya acuh tak acuh saat ia berbicara dengan suara bergemuruh. Semua iblis kuat, kecuali klan iblis Abyssalku dan iblis-iblis tingkat atas di bawah komandoku, hanya diizinkan untuk berkultivasi di energi primordial di luar bintang kekacauan primordial ini dan tidak diizinkan untuk mendekatinya. Ekspresi angin iblis Earth Venerable, yang juga anggota klan iblis, tiba-tiba berubah. Kata-kata jiwa Abyssal Earth Venerable dengan jelas menunjukkan bahwa ia dan klan iblisnya tidak diizinkan masuk. Apa yang disebut klan iblis Abyssal dan iblis-iblis tingkat atas di bawah komando mereka berarti bahwa, selain klan iblis Abyssal, hanya klan iblis roh, klan iblis kematian, klan iblis suci, klan iblis langit, dan iblis tingkat pertama lainnya di bawah klan iblis Abyssal yang berhak masuk. Sisa klan iblis dilarang masuk. Tuan jiwa Abyssal Earth Venerable, bawahanmu. Angin iblis Earth Venerable hendak mengatakan sesuatu,
tetapi disela oleh jiwa Abyssal Earth Venerable. Yang mulia iblis angin bumi, apakah kau dan klan iblismu mencoba melanggar perintah klan iblis Abyssalku? Niat membunuh yang tajam terpancar dari kejauhan. Ekspresi yang mulia iblis angin bumi berubah. Dan ia buru-buru berkata, aku tidak berani. Wajahnya muram saat ia mundur ke samping. Di sana juga, energi hitam yang kacau melonjak. Dan inilah satu-satunya tempat yang bisa mereka masuki. Tidak hanya yang mulia iblis angin bumi yang terhalang, tetapi yang mulia lainnya, termasuk ras manusia dan iblis, yang mencoba masuk juga dihalangi oleh yang mulia bumi dari ras manusia dan iblis. Hanya para wanita heksi dari ras mereka yang bisa masuk. Sekarang, semua orang telah menyadari bahwa bintang kekacauan ini tidak diragukan lagi merupakan tempat yang sangat penting, bahkan mungkin inti dari alam rahasia ini. Jika tidak, tempat ini tidak akan menarik perhatian seperti itu dari para penguasa dari semua ras. Nak, cepat mundur. Kaisar Hantu Tulang menyeringai pada Qin Chen. Ia ingin menyerang Qin Chen sebelumnya, tetapi sayangnya dihentikan oleh Yang Mulia Iblis Bayangan Bumi dan yang lainnya. Jika Qin Chen berani melanggar area terlarang ini sekarang, ia akan dengan senang hati membunuhnya di tempat itu juga. Semua mata tertuju pada Qin Chen. Baiklah, klan naga sejati. Jika kau bersedia bergabung dengan klan iblis abissalku dan bekerja sama dengan klan iblisku, aku bisa menawarkanmu tempat. Pada saat ini, jiwa abisal bumi yang mulia tiba-tiba berbicara. Hal ini membuat Kaisar Hantu Tulang dan Tulang Putih Bumi yang mulia di belakangnya sedikit berubah ekspresi. Sial, apa klan naga sejati begitu senang? Hahaha. Jiwa abisal bumi yang mulia. Mengapa kau terus mencoba memenangkan klan iblisku? Long Chen, kau tidak harus setuju dengannya. Klan naga sejatimu sudah berada di bawah komando klan iblisku. Dan aku tahu kau tidak bisa membuat keputusan untuk klan naga sejati. Jadi, jika kau bersedia menjadi pejabat tamu klan iblis bayanganku, aku juga bisa menawarkanmu tempat. Pesona bayangan bumi yang mulia tersenyum. Ini membuat banyak orang berubah warna. Sial, klan naga sejati begitu senang. Hanya dengan menjadi pejabat tamu. Dan pesona bayangan bumi yang mulia bersedia menerimanya. Tawaran yang murah hati. Bahkan beberapa prajurit kuat yang sudah berada di pinggiran bintang kekacauan ini pun berubah warna. Perlu dicatat bahwa meskipun Shadow Charm Earth Venerable bisa memasuki Chaos Star ini, jumlah tempat untuk Shadow Demon Clan-nya sebenarnya terbatas. Memberikan satu tempat kepada Qin Chen berarti mengurangi satu tempat untuk Shadow Demon Clan-nya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku ingin memasuki Chaos Star ini dan tidak butuh bantuan siapapun. Shadow Charm Earth Venerable, aku menghargai kebaikan kalian. Qin Chen tertawa terbahak-bahak. Lalu dengan sekejap tubuhnya, ia meninggalkan area itu dan memasuki Chaos Energy Domain di dekatnya. Bocah ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan sebaik ini. Petik 2. Dasar bodoh. Kalau aku pasti setuju. Gumam banyak Venerable dalam hati. Kalau kau berubah pikiran, janjiku akan tetap berlaku kapan saja, kata Shadow Charm Earth Venerable dari Shadow Demon Clan sambil tersenyum. Ying Mei, kau benar-benar rela menghabiskan banyak uang. Skywolf Earth Venerable mencibir. Aku khawatir Shadow Demon Clan-mu tidak punya banyak tempat, kan? Cek. Dasar anjing mati. Apa aku tidak apa-apa? Shadow Charm Earth Venerable mencibir. Dari klan iblis mana kau berasal? Saat itu, tatapan Abyssal Soul Earth Venerable tertuju pada Molly dan Raja Iblis Api Merah. Sebagai master dari Abyssal Demon Clan, ia dengan tajam merasakan aura iblis yang kuat dari keduanya. Aura yang sangat aneh yang menarik perhatiannya. Senior Wanyun Earth Venerable dan Jiu Yue Earth Venerable. Mereka berdua sebelumnya memiliki inti bintang dan gunung ilahi primordial. Mereka juga masing-masing mendapatkan buah kekacauan yang menghubungkan mereka dengan bocah dari klan naga sejati itu. Di alam manusia, Golden Sword Earth Venerable dan Wu Shuang Earth Venerable melihat Molly dan Raja Iblis Api Merah dan segera mengirimkan pesan. Oh, mereka, mata Wanyun Dizun dan Jiu Yue Dizun berubah dingin, menyipit saat mereka melirik Yuan Hun Dizun. Tanpa berkata apa-apa, mereka hanya berkata, pertama, pahami kekuatan bintang gelap. Lalu kita akan hadapi klan naga sejati dan kedua,
Bocah klan iblis itu. Aku dari klan iblis bulan. Mata Molly dan Qian Mojun berbinar. Ditatap oleh Yuan Hun Dizun. Mereka menundukkan kepala dengan hormat. Klan iblis bulan. Yuan Hun Dizun merenung sejenak. Jadi ini hanya klan kecil. Ia berbalik. Kehilangan minat pada Molly dan Qian Mojun. Melihat ini, Molly dan Qian Mojun segera berbalik dan menuju ke area aura kacau. Qin Chen, kau tidak bergerak. Molly mendekati Qin Chen, mengerutkan kening bingung. Kau tidak bergerak, kan? Jangan bilang kau takut pada kaisar hantu tulang. Qin Chen tersenyum dengan mata menyipit. Lalu terdiam. Duduk bersila di tengah aura kacau. Seolah memahami sesuatu. Kaisar hantu tulang. Molly mendengus. Kaisar hantu tulang. Ia tidak takut pada apapun. Melihat Qin Chen tetap diam. Ia minggir. Matanya menyipit. Molly. Apa yang sedang direncanakan Qin Chen? Raja Iblis Api Merah bertanya dengan bingung. Entahlah. Metode orang ini luar biasa. Dia pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Mungkin untuk membuktikan sesuatu. Molly mengerutkan kening. Dia yakin dengan kekuatan Qin Chen. Dia tidak akan takut pada Kaisar Bon Neter. Paling banter. Pertarungan saja sudah cukup. Apakah orang itu pemimpin ras iblis saat ini? Suara leluhur iblis Lohou yang menyeramkan terdengar. Ya, senior. Pria ini bernama Yuan Hun Dizun. Anggota klan Yuanmo. Di alam semesta saat ini, klan iblis dipimpin oleh klan Yuanmo. Diikuti oleh klan iblis langit, klan iblis suci, dan klan lainnya. Di dalam klan Yuanmo, ada seorang ahli tingkat atas bernama Yuanmo Laozu. Dia adalah pemimpin klan iblis saat ini dan leluhur iblis dari klan iblis saat ini, kata Molly. Yuanmo Laozu. Akhir-akhir ini, sembarang orang berani menyebut diri mereka leluhur iblis. Leluhur iblis Lohou mendengus. Senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan khawatir, bintang kegelapan ini sama sekali tidak mudah dimasuki. Jangan tertipu oleh orang-orang yang mendekati bintang kegelapan. Kenyataannya, mereka terjebak dalam aura kacau. Tidak bisa keluar dengan mudah. Jika mereka keluar, mereka harus memulai dari awal lagi. Mereka tidak akan bertindak gegabah. Wilayah bintang kekacauan ini penuh bahaya. Ada baiknya meluangkan waktu sejenak di sini untuk memahami aura kacau ini. Leluhur iblis Lohou berkata dengan suara berat. Aku sudah lama tidak ke sini. Dan banyak hal di sini yang asing bagiku. Dengan begitu banyak orang di sini, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Biarkan aku menyelidikinya dengan saksama dulu. Ingatlah untuk bertindak hati-hati. Anak itu pasti juga berpikir begitu. Setelah leluhur iblis Lohou selesai berbicara, keheningan pun menyelimuti. Ada sesuatu yang mencurigakan di area inti ini. Pada saat ini, naga leluhur primordial di dalam tubuh Qin Chen menyipitkan mata dan berbicara dengan yakin. Bab 3978 Kecemasan Qin Chen. Apa sebenarnya bintang hitam ini? Tanya Qin Chen, mengerutkan kening. Sejujurnya, aku tidak sepenuhnya yakin. Saat aku datang ke sini, keadaannya tidak seperti ini. Naga leluhur agung yang sunyi menggeleng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Chen terdiam. Kita akan tahu setelah kita mendekat. Naga leluhur agung yang sunyi meremehkan. Kau seharusnya melihat bahwa makhluk-makhluk yang disebut kuat dari semua ras saat ini tidak dapat mendekati bintang hitam ini. Mereka baru saja memahami energinya. Dari pinggirannya, secara bertahap mendekat. Area energi yang kacau ini juga mengandung jejak energi bintang hitam. Dan memahaminya di sini sama efektifnya. Aku yakin kau tahu ini. Petik 2. Juga. Meskipun tengkorak itu cukup kuat, kau tidak takut padanya, kan? Alasan kau tidak bertindak adalah karena aku pikir kau menunggu lebih banyak ahli berkumpul di sini agar kita bisa menyerang bersama. Naga leluhur agung yang sunyi mencibir. Qin Chen tersenyum. Ini memang tujuannya. Dia tidak takut pada kaisar hantu tulang. Tetapi bagaimanapun juga, aturan di sini ditetapkan oleh 10.000 ras. Dia tidak mungkin menyinggung mereka sendirian. Namun, semakin banyak orang berkumpul di sini, kekuatan yang mereka kumpulkan akan semakin besar. Lagi pula, mereka yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki bintang hitam adalah mayoritas. Dan mereka memang mayoritas. Yang terpenting,
Qin Chen perlu memahami mengapa begitu banyak ahli ada di sini. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh naga leluhur primordial sebelumnya. Hal ini membuat Qin Chen merasa gelisah. Segera, Qin Chen memasuki area aura kacau. Dengan ledakan keras, area aura kacau ini, meskipun cukup jauh dari bintang gelap, meletus seperti badai gelap saat Qin Chen dan rekan-rekannya masuk. Aura kacau yang melonjak, seperti api yang berkobar, menghalangi pendekatan mereka. Seolah-olah mengusir mereka. Jika bukan karena kultivasi Qin Chen yang luar biasa, dia pasti sudah tumbang sejak lama. Meski begitu, Qin Chen masih merasakan tekanan dan kekaguman yang kuat. Tak heran bahkan Abyssal Soul Earth Lord dan yang lainnya tak mampu mendekati bintang kegelapan. Bintang kegelapan itu sungguh mengerikan. Tak jauh dari sana, Molly dan Red Flame Demon Lord juga duduk bersila, nyaris terhempas. Wus! Qin Chen memejamkan mata dan duduk bersila. Tiba-tiba, energi gelap dan kacau yang bergejolak menyelimutinya. Tiba-tiba, Qin Chen membuka matanya. Sedikit keterkejutan terpancar di pupilnya. Karena, di dalam aura hitam dan kacau ini, ia merasakan kekuatan unik. Kekuatan yang agak mirip dengan kekuatan kegelapan, namun berbeda. Kekuatan macam apa ini? Sementara Qin Chen tertegun. Molly, tak jauh darinya, tetap tanpa ekspresi, hanya memahami aura gelap dan kacau itu, bahkan perlahan menyerapnya. Jelas, Molly tidak merasakan kekuatan ini. Bukan hanya Molly, tetapi juga Abyssal Soul Earth Lord dan yang lainnya tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Apa sebenarnya bintang hitam ini? Mengapa ia memiliki kekuatan yang mirip dengan kekuatan kegelapan? Kekuatan kegelapan adalah kekuatan-kekuatan gelap di luar alam semesta yang ditekan oleh hukum kosmik surga. Bagaimana mungkin ia bisa hidup dengan aman di galaksi yang kacau ini? Bukankah ia akan ditolak oleh jalan-jalan besar alam semesta? Untuk sesaat, Qin Chen dipenuhi keraguan. Ia menatap bintang gelap itu. Semakin lama ia menatap, semakin gelisah ia. Ia merasa bahwa bintang gelap ini menyimpan firasat yang tak terjelaskan. Ia menatap Shadow Phantom Earth Lord dan yang lainnya. Jika Shadow Phantom Earth Lord dan yang lainnya dapat merasakan kekuatan gelap ini, mereka kemungkinan besar tidak akan mampu mengolah dan memahaminya di sini. Kini, tak seorang pun yang hadir menunjukkan tanda-tanda kelainan. Jelas, tak seorang pun selain dirinya yang merasakannya. Qin Chen dengan saksama merasakan kekuatan ini. Tetapi seketika, alisnya berkerut lagi. Meskipun aura ini agak mirip dengan kekuatan kegelapan, aura itu terasa berbeda. Jika ia tidak memiliki kekuatan Raja Kegelapan di dalam dirinya, ia tak akan bisa merasakannya. Anak manusia, ada apa denganmu? Kenapa kau tak merasakan aura ini? Tanya naga leluhur primordial dengan muram. Cakram giok kekacauan kemungkinan besar ada di dalam bintang hitam ini. Untuk mendapatkannya, kau harus memasukinya. Dan kau harus melakukannya sebelum orang lain. Jika tidak, kau akan kehilangan kesempatan ini. Hati Qin Chen tenang. Kini setelah ia berada di sana, inilah satu-satunya cara. Karena ia harus mendapatkan cakram giok kekacauan. Aura yang bergelora mengalir deras di dalam tubuh Qin Chen. Dan di balik selubung jiwa naganya, kekuatan darah Raja Kegelapan yang terpancar dari esensi terdalamnya, diam-diam bersirkulasi. Gerakan ini mengejutkan Qin Chen. Di bawah kekuatan darah Raja Kegelapan, aura hitam chaos dengan mudah diserap ke dalam tubuhnya, mengalir perlahan. Guncangan hebat yang sebelumnya dirasakan Qin Chen dari aura hitam chaos langsung berkurang. Mungkinkah kekuatan darah Raja Kegelapan benar-benar memiliki efek seperti itu? Qin Chen tertegun. Meskipun tekanan dari aura hitam chaos telah berkurang drastis, rasanya masih seperti kekuatan yang menolak. Jelas, kekuatan darah Raja Kegelapan tidak dapat sepenuhnya menetralkan penolakan dari aura kacau. Tapi setidaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Qin Chen terus menyerapnya. Dan tiba-tiba, gelombang aura hitam chaos terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Qin Chen terjun jauh ke dalam aura hitam chaos. Molly dan Raja Iblis Api Merah terkejut. Apakah Qin Chen sudah gila? Mereka juga mencoba memahami kekuatan aura hitam chaos. Molly memiliki Gu Iblis kuno yang dapat melahap semua kekuatan. Meski begitu, ia hanya mencoba memahami jejak aura hitam chaos.
Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Dia benar-benar memasuki kedalaman zona aura hitam yang kacau. Bukankah itu mencari kematian? Apa yang dia lakukan? Namun, Molly menduga aura hitam yang kacau akan menghempaskan Qin Chen. Tetapi hasilnya sungguh tak terduga. Qin Chen bergegas maju. Tetapi aura hitam yang kacau itu tidak menghentikannya. Yang lebih mengerikan lagi, saat Qin Chen mendekati aura hitam yang kacau, aura hitam yang lebih kacau tampaknya melonjak masuk. Menelan, apa yang dilakukan anak ini? Mencari kematian. Berani menerobos masuk ke zona aura hitam yang kacau ini. Apa kau gila? Di area ini, makhluk-makhluk kuat dari semua ras sedang memahami aura kacau. Dan mereka tercengang oleh pemandangan itu. Beberapa telah tiba sebelum Qin Chen tiba. Tetapi bahkan dengan kemampuan pemahaman mereka saat ini, mereka tidak berani masuk terlalu dalam ke zona aura. Yang lain telah mencoba masuk sebelumnya. Tetapi tanpa terkecuali. Mereka semua lenyap. Langsung menghilang ke dalam zona aura hitam yang kacau. Hidup atau mati mereka tidak diketahui. Qin Chen kemungkinan besar akan mati jika dia masuk seperti ini. Banyak orang menggelengkan kepala. Terutama ketika mereka melihat Qin Chen tenggelam dalam aura hitam yang kacau. Mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Berpikir bahwa Qin Chen tidak lagi hidup atau mati. Bab 3979 Menelan energi kekacauan. Qin Chen melayang tanpa cedera di dalam aura hitam yang kacau. Tubuhnya sepenuhnya ditelan olehnya. Namun ia tetap utuh. Seolah merasakan kehadiran Qin Chen. Aura hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan panik. Mencoba menembus tubuhnya. Boom! Di dalam aura yang mengisolasi ini, Qin Chen diam-diam menyalurkan darah raja kegelapannya. Berniat memperjelas hubungan antara keduanya. Saat ia menyalurkan darah raja kegelapannya, aura hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan liar mendekatinya. Seolah-olah Qin Chen sendiri memiliki daya tarik yang tak tertahankan pada aura hitam yang kacau balau itu. Boom! 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 Pada saat ini, suara gemuruh bergema di seluruh area aura kacau. Aura hitam yang tak berujung melonjak ke arah Qin Chen seperti banjir yang menerobos bendungan. Seperti pasukan perkasa yang menyerbu langsung ke arahnya. Pada saat ini, tubuh Qin Chen dengan panik menyerap gelombang energi hitam yang tak terhitung jumlahnya ini. Menariknya masuk. Seperti ngengat yang tertarik pada api. Energi hitam yang tak terbatas itu tampak mati-matian untuk memenuhi Qin Chen. Entah Qin Chen yang menyerap energi hitam chaos yang luar biasa. Atau hanya mengasimilasinya seperti ngengat ke api. Energi hitam chaos yang luar biasa itu mengalir ke dalam dirinya. Dengan cara ini, Qin Chen melahap energi hitam chaos yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Pemandangan ini sungguh tak terbayangkan. Hanya dengan sekali pandang, energi hitam chaos yang melonjak ini mengungkapkan kekuatannya. Bocah ini, naga leluhur agung yang sunyi di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun juga tercengang. Ia bisa merasakan kekuatan yang sangat istimewa dalam diri Qin Chen. Melahap habis kekuatan energi hitam chaos ini dengan liar. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia duga. Anak ini punya lebih banyak rahasia daripada yang kubayangkan. Seru naga leluhur agung yang sunyi kaget. Kalian bisa keluar dan menyerap energi hitam chaos ini. Itu akan menguntungkan kalian juga. Dan mempercepat evolusi fisik kalian. Kata naga leluhur agung kepada Xiao Yi, Xiao Huo, dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kau, orang tua, begitu baik? Xiao Yi dan Xiao Huo menatap naga leluhur agung dengan curiga. Brengsek, naga leluhur agung begitu marah hingga hampir meremukkan Xiao Yi dan Xiao Huo hingga mati. Serangga-serangga terkutuk ini tak bisa berkata-kata. Tapi Xiao Yi dan Xiao Huo hanya mengatakannya dengan santai. Mereka juga bisa merasakan aura dari dunia luar, membuat mereka ingin meneteskan air liur. Dengung-dengung-dengung, dalam sekejap, Xiao Yi, Xiao Huo, dan yang lainnya muncul di kehampaan dan mulai melahapnya dengan rakus. Di luar area aura kacau, Molly tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan Qian, apakah kau mendengar gerakan di sana? Kau juga mendengarnya. Qian menatap Molly. Jauh di dalam area aura kacau hitam ini, suara gemuruh terdengar seperti gemuruh. Tetapi begitu jauh sehingga awalnya ia mengira itu ilusi. Aku akan masuk dan melihat. Kau tetap di luar. Molly sudah mengembangkan perlawanan tertentu terhadap aura kacau saat ini. Ia menukik ke kedalaman aura kacau yang gelap. Melihat Molly masuk,
Banyak yang mulia di sekitarnya menggelengkan kepala. Satu lagi masuk untuk mati. Bagaimana? Nak, sepertinya metode yang diajarkan leluhur iblis ini membuatmu memahami. Aura kacau jauh lebih cepat daripada para venerabel lainnya, kan? Dikombinasikan dengan racun sihirmu sendiri, kau bisa dengan mudah menyerap aura kacau di sini tanpa serangan balik. Dengan begitu, kau akan lebih baik daripada yang lain di masa depan. Masuklah ke dalam bintang-bintang gelap dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Leluhur iblis ini sudah lama berkata, denganku di sini, tak seorang pun di sini yang bisa menandingimu. Dan harta karun di sini pasti akan menjadi milikmu. Jauh di dalam area aura hitam yang kacau, leluhur iblis Lohou berbicara dengan bangga, penuh kebanggaan. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Molly bisa secepat itu tak terpengaruh oleh aura hitam yang kacau? Boom! Pada saat ini, suara gemuruh dari kedalaman area ini semakin jelas. Ketika Molly mencapai kedalaman aura hitam yang kacau ini dan melambaikan tangannya, mata Molly tiba-tiba melebar, dan leluhur iblis Lohou tiba-tiba terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang mereka lihat, jauh di dalam aura hitam yang kacau, sesosok duduk bersila. Aura hitam yang bergelombang mengalir ke dalam tubuhnya seperti lubang hitam yang mengerikan. Bahkan aura hitam yang paling bergelombang pun tak mampu menenggelamkan suara ini. Sial, itu bocah naga sejati itu. Leluhur iblis Lohou menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Ia tak percaya Qin Chen bisa tampil begitu baik dalam aura hitam yang kacau ini. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tak akan percaya itu nyata. Bukan hanya Qin Chen, di sekelilingnya, ada segerombolan serangga hitam, melahap aura kacau di sekitarnya seperti penyedot debu. Sebelumnya ia pernah membanggakan betapa cepatnya Molly melahap aura hitam yang kacau itu dengan bantuannya. Tetapi sekarang tampaknya Molly hanya bisa menyaingi serangga-serangga ini. Apalagi Qin Chen. Aku, leluhur iblis Lohou hampir mengumpat keras-keras. Bagaimana mungkin ia, seorang leluhur iblis kuno yang bermartabat, begitu tak tahu malu. Sudah berapa kali ia ditampar oleh bocah ini. Saat ini, leluhur iblis Lohou akhirnya mengerti mengapa Molly selalu takut pada Qin Chen. Bocah ini sungguh aneh. Molly langsung duduk bersila di sana, menyerap ki kekacauan yang melonjak dan memahami kekuatannya. Entah berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ki kekacauan di dalam tubuh Qin Chen telah mencapai tingkat yang menyimpang sebelum Qin Chen akhirnya membuka matanya. Qin Chen merasa seolah-olah tubuhnya telah mengalami semacam metamorfosis, perubahan yang tak terjelaskan. Meskipun ia tak bisa menjelaskan detailnya. Hanya, setelah ki kekacauan hitam yang mengerikan itu habis, jejak darah Raja Kegelapan di dalam tubuh Qin Chen akhirnya mengalami transformasi. Hal seperti itu sulit dipercaya. Melihat Molly di sini, Qin Chen terkejut. Kau akhirnya selesai melahapnya, bajingan. Molly menatap Qin Chen dengan tatapan kesal, seperti istri muda yang ditindas. Sudah berapa lama aku menyerapnya? Qin Chen bertanya dengan ragu. Ia benar-benar tenggelam dalam pemurnian dan bahkan lupa waktu. 3 hari, kata Molly tanpa berkata-kata. Setelah 2 hari melahap habis-habisan, ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Tetapi Qin Chen bertahan selama 3 hari. Itu tak masalah. Kuncinya adalah kecepatan penyerapannya. Dibandingkan dengan Qin Chen, ia seperti penyihir kecil dan penyihir besar. Keduanya sama sekali tidak setara. Dalam 3 hari, terjadi transformasi yang tak terjelaskan pada tubuh Qin Chen dan Molly. Daya tolak aura hitam kacau pada mereka sangat melemah. 3 hari. Sudah cukup. Ayo kita keluar. Qin Chen menyipitkan matanya. Waktu berakhirnya Wan Xiang Shenzang sudah dekat. Dan ia tak bisa terus membuang waktu. Bab 3980 Peta Kekacauan. Ketika Qin Chen dan Molly muncul dari area aura hitam yang kacau, mereka mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak sekali venerabel dari semua ras menatap mereka dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya seseorang muncul hidup-hidup setelah ditelan oleh aura kacau ini. Lier, melihat Molly muncul, Raja Iblis Api Merah segera mengelilinginya. Namun, tatapannya berkedip saat ia menatap Qin Chen. Dan ia bahkan mencubit ujung bajunya dengan 2 jari. Sedikit ragu. Apa yang kau takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Qin Chen melirik Raja Iblis Api Merah tanpa berkata-kata.
Apakah ini Raja Iblis Api Merah yang sama dari klan Iblis Alien yang telah bertindak begitu liar di alam rahasia Iblis Surgawi? Mengapa ia bertingkah seperti istri muda? Namun, Raja Iblis Api Merah memang memiliki tubuh yang bagus. Ia ingat bahwa di alam Yukuno, Kaisar bela diri kecantikan merah ini telah mengincarnya dan memiliki beberapa konflik dengannya. Ia tidak bisa memikirkannya lebih lanjut, karena takut ia akan muntah. Qin Chen mendongak dan melihat makhluk-makhluk yang lebih kuat telah berkumpul di area tersebut. Sebagian besar prajurit kuat yang telah memasuki Myriad Divine Vault kemungkinan besar sudah berkumpul di sini. Pangeran Jinwu. Qin Chen bahkan melihatnya di luar Dark Star. Namun, klan Iblis Mausoleum Kekaisaran Pangeran Jinwu jelas memiliki status yang luar biasa, karena telah diizinkan masuk ke perimeter Dark Star. Sebagian besar prajurit masih dilarang masuk. Terkurung di area aura hitam kacau yang memancar dari Dark Star. Masih banyak orang lagi. Molly mengerutkan kening. Menurut leluhur Iblis Lohou, tempat ini pastilah tempat yang sangat rahasia. Sekarang bahkan penyu ilahi matahari berapi telah memasuki Dark Star. Bagaimana mungkin orang-orang terus masuk? Tanda tanya. Ini bertentangan dengan akal sehat. Lier. Aku sudah tahu bagaimana orang-orang ini sampai di sini, kata Raja Iblis Api Merah. Qin Chen melirik. Raja Iblis Api Merah melirik Molly. Dan ketika melihatnya mengangguk, dia berkata, orang-orang ini sampai di sini menggunakan peta. Peta. Qin Chen dan Molly mengerutkan kening. Ini dia. Aku membelinya dari klan Iblis. Raja Iblis Api Merah mengeluarkan selembar batu giok hitam. Keduanya memindainya dengan indera spiritual mereka dan melihat peta kasar galaksi kekacauan primal, yang menandai lokasi area inti. Ini, giok kekacauan primal. Ini unik di dunia ini. Seru naga leluhur primordial dengan takjub. Giok kekacauan primal. Qin Chen bingung. Naga leluhur agung menjelaskan dengan nada serius. Giok kekacauan adalah sejenis bahan limbah yang diproduksi di luar cakram giok kekacauan. Meskipun merupakan bahan limbah, ia juga cukup istimewa. Ia dapat membentuk koneksi tertentu dengan cakram giok kekacauan. Atau dengan kata lain, melaluinya, kau selalu dapat merasakan daya tarik cakram giok kekacauan. Aku mengerti bagaimana orang-orang ini sampai di sini. Inti galaksi kekacauan bersifat rahasia karena terus berubah. Tetapi selama kau memiliki giok kekacauan, apapun perubahannya, kau dapat menggunakannya untuk merasakan lokasi inti dan memasukinya. Naga leluhur agung berkata dengan ekspresi serius. Dengan kata lain, cakram giok kekacauan pasti ada di area inti ini. Jika tidak, giok kekacauan akan kehilangan fungsinya sebagai peta. Kemunculan giok kekacauan setidaknya membuktikan bahwa cakram giok kekacauan pasti ada di sini. Tetapi di saat yang sama, muncul pertanyaan lain. Yaitu, mengapa ada peta tempat ini yang terbuat dari giok kekacauan di alam rahasia ini? Siapa yang membuat peta ini? Dan dari mana mereka mendapatkannya? Dari mana orang-orang ini mendapatkan giok kekacauan ini? Tanpa sepengetahuan Qin Chen, Molly berbicara kepada Raja Iblis Api Merah. Saya sudah bertanya, dan kepingan giok ini memiliki banyak asal. Semuanya diperoleh oleh orang-orang ini dari berbagai situs berharga di alam rahasia ini. Selain itu, beberapa orang telah menemukannya saat memancing di galaksi kekacauan primordial ini. Jelas Raja Iblis Api Merah. Apakah ada banyak peta di kepingan giok ini? Tanya Molly heran. Raja Iblis Api Merah mengangguk. Dari yang saya tanyakan, mungkin ada ratusan. Desis. Di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun, naga leluhur primordial tersentak. Anak manusia, kau harus berhati-hati, katanya dengan serius. Giok kekacauan itu bukan apa-apa. Jika cakram giok kekacauan ada di sini, maka jumlah giok kekacauan yang tercipta selama ribuan tahun pasti tak terhitung. Tapi siapa yang bisa meninggalkan peta tempat ini di dalam giok kekacauan ini? Hal ini membuat naga leluhur primordial tampak serius. Meninggalkan pesan di dalam giok kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Setidaknya, tak satu pun dari para raja bumi muda yang hadir bisa melakukannya. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum kekacauan. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh makhluk kuat dari ras segudang yang pernah memasuki gudang ilahi segudang ini? Qin Chen mengerutkan kening. Bukannya mustahil. Lagi pula,
Gudang ilahi segudang telah dibuka lebih dari sekali. Siapa yang tahu apakah ada makhluk kuat yang pernah masuk ke sini sebelumnya? Sulit dikatakan. Naga leluhur primordial menggelengkan kepalanya. Kemungkinannya kecil, tapi bukan tidak mungkin. Misalnya, setelah menyerap dan memahami begitu banyak energi kekacauan, dengan bimbinganku, kau mungkin bisa menciptakan peta giok kekacauan ini. Titik petik 2. Namun, ini hanya satu kemungkinan. Jika tidak, patut dipertimbangkan. Di tempat lain, ekspresi Molly juga cukup serius. Jelas bahwa leluhur iblis Lohou telah menjelaskan masalahnya kepadanya. Terserah. Qin Chen menyipitkan matanya. Apapun masalahnya, ia harus mendapatkan cakram giok kekacauan. Setidaknya, kemunculan giok kekacauan ini berarti pasti ada di sini. Ini kabar baik. Ayo pergi. Qin Chen dan Molly bertukar pandang. Lalu dengan sekejap tubuh mereka terbang langsung menuju bintang gelap bersama Raja Iblis Api Merah. Setelah menyerap dan merasakan energi kacau yang cukup, mereka akhirnya memutuskan untuk memasuki bintang gelap. Nak, berhenti. Namun, sebelum Qin Chen dan Molly sempat memasuki batas luar bintang gelap, sebuah dengusan dingin terdengar, dan Kaisar Bon Neter melesat dan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Nak, apa yang ingin kau lakukan? Kembalilah, kata Kaisar Bon Neter dingin. Matanya sedingin es. Seketika, tatapan para bangsawan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tertarik, dan mereka semua menatap ke arah mereka dengan heran. Apakah ini seseorang yang mencoba menentang otoritas Kaisar Bon Neter? Seorang penguasa klan Bon yang bermartabat. Kaisar Bon Neter benar-benar bersedia menjadi anjing dari semua ras. Manfaat apa yang diberikan orang-orang ini padamu? Qin Chen terkekeh. Hahaha. Molly juga tertawa sinis. Suaranya tajam. Matanya tertuju pada Kaisar Hantu Bon. Perlahan berputar seperti serigala lapar yang mengintai mangsanya. Pemandangan yang mengerikan. Wah, apa katamu? Boom! Aura mengerikan menyeruak dari Kaisar Hantu Tulang. Energi tulangnya yang menggetarkan surga bergelora bak samudera luas. Ia dipenuhi hawa membunuh. Hawa dinginnya langsung menyelimuti Qin Chen, Molly, dan Raja Iblis Api Merah. Rasa dingin yang tak berujung memancar darinya. Ia adalah seorang Earth Venerable puncak. Namun ia dihina bak anjing. Kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti itu?